Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Oke, perkenalkan saya Ibu Julia Anggraini, dosen kewirausahaan trade. Mungkin untuk kelas A dan B sebelumnya sudah pernah saya ajar, jadi sudah mengenal saya. Tapi untuk kelas C, D, E, F, G, H, I ini pertama kali saya mengajar teman-teman semua. Oke teman-teman, pembahasan yang sudah dibahas teman-teman kemarin, konsep kewirausahaan oleh kelompok 1. Oke, saya rasa semuanya alhamdulillah sudah bagus ya. Walaupun saya cek juga banyak yang browsing dari internet. Tapi whatever lah, intinya Anda paham apa sih sebenarnya konsep dari kewirausahaan. Karena Anda dari mata kuliah pertama yaitu kewirausahaan 1, kemudian kewirausahaan 2, dan sekarang kewirausahaan 3 atau trade, Anda sudah banyak sekali membaca masalah teori, tentang teori dan juga tentang prakteknya. Karena pandemi kemarin mungkin Anda praktikumnya hanya membuat business plan, tapi yang saya ajar sudah praktek juga ya, walaupun tetap via online. Oke, sekarang kita akan membahas konsep kewirausahaan. Sebenarnya apa sih wirausaha? Dari kita belajar berkali-kali tentang wirausaha, apa sih sebenarnya wirausaha? Oke. Wirausaha itu berasal dari kata wira dan usaha. Saya rasa semua sudah tahu ya. Jadi dari kewirausahaan 1, 2 dan sekarang kita bahas apa sih wirausaha. Sekali lagi kita bahas, wira itu berani, satria, patriot, teladan. Berani. Karena apa? Modal dari seorang wirausaha itu adalah berani. Kalau Anda cuma berpikir, cuma berangan-angan, nah itu sebenarnya bukan wirausaha, tapi itu adalah planner. Oke. Yang kedua, nah, usaha apa sih? Usaha, berusaha. Oke, sekarang hakikat kewirausaha apa sih? Kita ada motif untuk berprestasi lebih tinggi. Kita berani mengambil risiko. Yang ketiga tentu saja Anda harus inovatif dan kreatif. Dan yang keempat adalah percaya diri. Itu yang paling utama. Apa hakikatnya? Oke, paham ya? Jadi motifnya itu ingin berprestasi tinggi, apapun itu. Berani mengambil risiko. Karena kebanyakan orang tidak jadi berani berwirausaha. Karena apa? Karena nggak berani mengambil risiko. Contohnya apa? Kerugian. Seperti itu. Inovatif dan kreatif pasti, karena saat ini kita lihat hanya dagangan kopi saja. Karena inovasi dan kreasi, kita lihat sekarang berbagai macam jenis kopi ada. Itu apa coba yang membuat? Siapa yang membuat? Wirausahawan. Karena mereka ingin berwirausaha ya. Yang penting pede. Saya rasa semua insya Allah pede ya. Oke, kita lihat kesuksesan tuh nggak ada kaitan dengan usia. Kalau Anda bilang kita masih kuliah bu, nggak ada. Coba kita lihat ya, Nelson Mandela ini presiden di usia sudah 76 tahun. Itu mungkin buyut Anda ya, 76 tahun itu. Marconi menemukan telepon 27 tahun. Steve Jobs jutawan di usia 21 tahun. Saya rasa Anda juga berumur segini sudah jadi jutawan Steve Jobs ini. KFC, Colonel Sanders ini bisnisnya mulai umur berapa? 65. Winston Churchill banyak gagal dan hambatan baru jadi PM itu di usia berapa Inggrisnya? 52 tahun. Dan Bill Gates menjadi orang terkaya di usia 41 tahun. Jadi bukan apa teman-teman? Bukan turunan. Anda semua bisa. Oke, kesuksesan tidak ada kaitan dengan fisik. Anda mungkin bilang, oh iya bu,
dia cantik sih, jadi enak kalau jualan. Oh iya bu, tapi saya ini kekurangan saya gini gini. Jadi kita nggak bisa bilang seperti itu, karena ini kita lihat Helen ini tunanetra, tunarungu, tunawicara, tapi tetap bisa menjadi penulis dan pendidik terkenal di dunia. Shakespeare cacat kaki, kurang terkenal apa Shakespeare? F.D. Roosevelt polio, tapi dia presiden 32 di Amerika. Beethoven tunarungu, tapi dia apa? Bisa kompresor musik. Napoleon Bonaparte pendek sekali, wajah juga nggak menarik. Nah, oke. Kesuksesan tidak ada kaitannya dengan tingkat pendidikan. Anda bersyukur karena Anda adalah mahasiswa. Mahasiswa di mana Anda sekolah sudah tingkat yang paling tinggi. Kuliah adalah tingkat yang paling tinggi. Mahasiswa. Anda sudah maha, paling, siswa. Siswa paling. Bayangkan, Anda sudah punya modal sampai mahasiswa. Apakah Anda masih bilang tidak bisa? Tidak bisa, ya. Jangan seperti itu. Oke, kita lihat Thomas Alva Edison ini cuma SD, tapi dia bisa bikin produk paten 2000. Lee Ka-shing berhenti sekolah 14 tahun. Sekarang orang terkaya di Hong Kong. Henry Ford tidak pernah duduk di bangku sekolah. The Wright Brother, orang biasa tidak berpendidikan tinggi, tapi dia bikin pesawat terbang pertama di dunia. Bill Gates, orang terkaya di dunia, memulai bisnis setelah lulus SMA. Anda sudah mahasiswa, Anda masih bilang tidak mampu? Oke. Kemudian kesuksesan tidak ada kaitannya dengan latar belakang keluarga. Jadi kadang orang bilang, wah ya iya, karena dia anaknya orang kaya, karena dia memang anak pengusaha, anak seorang wirausaha. Saya gak ada modal seperti itu. Oh, coba kita lihat buktinya. Andrew Carnegie ini bekerja di usia 13 tahun. Keluarganya tuh sangat miskin. Kini dia jadi apa? Raja besi baja di dunia. Kemudian Walt Disney, usia 20 tahun, pemuda miskin dan tidak terkenal. Di usia 30 tahun sudah menjadi usahawan terkenal. Walt Disney, siapa yang gak ngerti? Abraham Lincoln lahir dari keluarga miskin. Napoleon Hill dilahirkan dari keluarga miskin. Ibunya meninggal dunia saat masih kecil. Sekarang menjadi guru motivasi yang paling terkenal di dunia. Oke, Bill Clinton, ayahnya meninggal ketika masih kecil, adiknya terlibat kasus narkoba. Jadi tidak ada hubungannya dengan latar belakang keluarga. Oke, hasil berwirausaha. Hasil berwirausaha apa aja sih? Kalau kita mau berwirausaha, apa sih yang didapat? Oke, keuntungan materi pasti. Anda ingat wirausaha apa sih? Sebenarnya inti dari semuanya itu. Kalau orang ngomong hobi, apa iya cuman hobi? Kalau orang ngomong karena terpaksa, apa iya terpaksa? Pasti tetap nomor satu adalah keuntungan materi atau keuntungan. Yang kemudian kemerdekaan. Kemerdekaan apa? Anda bosnya, Anda pemiliknya, jadi Anda tidak diperintah. Kepuasan hidup, puas karena Anda sudah berusaha sendiri, karena Anda sudah bisa bekerja menghasilkan uang sesuai kesenangan Anda. Anda merdeka. Oke. Untuk selanjutnya, ciri dan watak wirausaha, ini bisa Anda baca ya. Anda baca sendiri di slide saya nanti. Oke. Oke. Ini sebenarnya saya mengulang lagi. Ini sebenarnya adalah yang pertama. Apa sih motivasi berwirausaha? Apa? Satu, tentunya kalau orang berwirausaha apa sih? Ingin penghasilan yang lebih baik. Oke. Keinginan karir yang lebih memuaskan, ingin mandiri,
ingin prestis, saya loh pemilik usaha ini, saya loh yang punya counter terbesar di Ponorogo. Nah, keinginan untuk menjalankan ide atau konsep baru. Coba sekarang, siapa yang punya konsep kemarin kopi-kopi itu? Sekarang merajalela seperti ini. Kemudian keinginan memiliki kekayaan jangka panjang, pasti kan ya. Siapa yang gak pingin kaya? Coba, ada yang gak pingin kaya? Kaya hati, kaya materi. Karena kita tetap bilang, Anda bilang materi bukan segalanya, tapi saat kita gak ada materi, bagaimana kita bisa hidup? Oke. Keinginan memberi kontribusi pada masyarakat. Apa contohnya? Oke, apa? Lapangan kerja. Oke, itu salah satunya. Kemudian ide wirausaha, yaitu kita bisa melihat peluang pasar. Ya, sekarang lagi hits apa sih? Sekarang lagi hits masker. Pasti orang sekarang masker. Oke, kita lihat sekarang berbagai macam bentuk masker. Mulai masker yang untuk ibu-ibu sosialita yang memakai masker pakai payet-payet ya. Kemudian itu ada masker yang gambarnya tengkorak, ada merokok, ada masker melet atau lidahnya dijulurin gitu-gitu. Karena apa? Melihat peluang pasar sekarang. Hobi, karena hobinya apa? Karena hobinya mendesain, kemudian menjadi sekarang karena usaha merajalela jadi apa? Desain logo misalkan. Keahlian, saya ahli apa? Teman dan sahabat, karena teman dan sahabat kok mendorong seperti ini, jadi kemudian menimbulkan ide berwirausaha. Keluarga, pasti keluarga, ya kan? Karena Anda hidup bersama keluarga. Dan yang terakhir adalah kisah sukses role model. Kita mau gak mau pasti termotivasi karena adanya kisah sukses dari role model. Role modelnya berawal dari tidak apa-apa, tidak memiliki apa-apa, kemudian menjadi apa-apa. Oke. Faktor kegagalan Anda bisa baca ya, tidak kompeten, kurang berpengalaman, kurang dapat mengendalikan keuangan, gagal dalam perencanaan, lokasi kurang memadai, kurang pengawasan keuangan, sikap kurang sungguh-sungguh, tidak mampu melakukan peralihan teknologi, tren, dan waktu. Saya rasa Anda paham. Oke. Cukup sekian teman-teman. Selamat siang.